بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar daripadanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan hasil praktek kerja lapang saya dengan judul Usaha Pembekuan Ikan atau Cold Storage Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Yang melatar belakangi saya memilih praktek kerja lapang pada usaha pembekuan ikan, yaitu mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat besar dan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang semakin lengkap, sehingga usaha penangkapan ikan dapat menghasilkan produksi yang melimpah, terutama pada musim ikan, di mana hal tersebut memacu semakin banyaknya usaha pengolahan hasil perikanan tangkap, karena selain bahan baku yang melimpah, permintaan pasar akan produk pengolahan hasil perikanan tangkap juga semakin tinggi, sehingga usaha pengolahan hasil perikanan tangkap sangat potensial untuk dikembangkan, terutama di Indonesia. Maksud dari PKL ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari usaha pembekuan ikan pada Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui secara rinci mengenai aspek teknis, aspek finansial, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek hukum, aspek lingkungan, faktor-faktor penunjang dan penghambat usaha. Hasil laporan praktek kerja lapang ini diharapkan berguna bagi masyarakat, lembaga akademis atau perguruan tinggi, perusahaan, dan juga pemerintah. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL yaitu mulai bulan Agustus sampai September tahun 2008 pada Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam praktek kerja lapang ini yaitu meliputi partisipasi aktif, observasi, dan wawancara. Sedangkan data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan pada data deskriptif kualitatif, yaitu pada aspek teknis, manajemen, pemasaran, sosial ekonomi, hukum, dan lingkungan. Sedangkan analisa data deskriptif kuantitatif yaitu pada aspek finansial. Keadaan umum lokasi usaha yaitu pada Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan letak geografis 111 derajat 43 sampai 39 dt dan 8 derajat 17 sampai 26 ls dengan luas wilayah 2.845.743 hektar dan ketinggian 2 sampai 45 meter dari permukaan laut. Keadaan penduduk ditinjau dari tingkat pendidikan. Penduduk Desa Tasikmadu didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Sedangkan berdasarkan jenis lapangan usaha, maka penduduk yang paling dominan yaitu penduduk dengan bidang usaha pertanian atau peternakan dan bidang usaha perikanan. Keadaan umum perikanan. Jenis ikan hasil tangkapan yang dominan yaitu tongkol, layang, teri, cakalang, layur, tuna, kue, ekor merah, dan selar. Pelaku perikanan yang dominan di desa ini yaitu nelayan tangkap dan nelayan buruh. Sedangkan jenis armada yang paling banyak dipakai yaitu kapal motor dengan ukuran kurang dari 5 GT. Keadaan umum perusahaan. Perum Prasarana Perikanan Samudra berdiri melalui PP nomor 2 tahun 1990
yang diperbaharui dengan PP nomor 23 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Prasarana Perikanan Samudra, serta SK Menteri Pertanian nomor 329/KPTS/OT 210/5/91. Adapun visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan pengelola sarana dan prasarana perikanan yang berkembang dan bermanfaat untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dalam persaingan global dan memenuhi harapan stakeholder. Sedangkan misi perusahaan yaitu melaksanakan reformasi dalam pelayanan barang dan jasa, menciptakan iklim yang kondusif untuk menunjang usaha perikanan yang berkelanjutan, mengembangkan segmen usaha, meningkatkan kontribusi kepada negara, dan meningkatkan peran perusahaan dalam pembinaan program kemitraan usaha kecil dan program bina lingkungan. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yaitu ikan tuna atau Tunus sp dan ikan cakalang atau Casuonus belamis. Sedangkan peralatan yang digunakan pada proses produksi yaitu keranjang bambu, keranjang plastik, timbangan, mesin penghancur es, sekop, box, selang air, meja, loyang, sepatu boot, jas plastik, sarung tangan, sapu, rak besi, crispo, ruang cold storage, ruang pembekuan, kompresor, mesin pompa, dan generator set atau genset. Berikut ini merupakan bentuk layout perusahaan. Perusahaan ini terdiri atas 2 lantai, di mana kegiatan produksi difokuskan pada lantai 1, sedangkan lantai 2 digunakan untuk kegiatan administrasi dan pengawasan. Untuk alur proses produksi adalah sebagai berikut. Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku, kemudian dilakukan proses sortasi dan penimbangan, lalu pencucian, penirisan dan penataan, pendinginan, pembekuan, hingga menjadi produk ikan beku. Tahap-tahap proses produksi tersebut dapat dilihat dalam video produksi berikut ini. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi berasal dari tempat pelelangan ikan atau TPI yang berada di dekat lokasi usaha. Bahan baku diangkut dari TPI menuju ke tempat produksi dengan menggunakan jasa pengangkutan, di mana biaya pengangkutannya yaitu sebesar Rp5.000 per 100 kg bahan baku. Proses penanganan dimulai dengan proses sortasi, di mana ikan yang memiliki berat kurang dari 1 kg ataupun ikan yang memiliki kondisi tubuh yang rusak tidak akan diproses lebih lanjut. Ikan yang lolos sortasi kemudian langsung dipindahkan ke rak plastik untuk ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian ikan dicuci untuk membersihkannya dari darah dan kotoran-kotoran yang menempel. Proses pencucian langsung diikuti dengan proses penirisan bahan baku yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada bahan baku. Setelah ditiriskan, lalu ikan ditata dalam loyang dengan komposisi 6 ekor ikan per loyang. Loyang yang telah berisi ikan kemudian ditata dalam rak besi. Rak besi yang telah terisi penuh dengan bahan baku kemudian dipindahkan ke ruang cold storage untuk dilakukan proses pendinginan. Di dalam cold storage, suhu bahan baku diturunkan hingga mencapai suhu minus 5 derajat Celcius
Proses ini memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kemudian bahan baku dipindahkan ke ruang pembekuan untuk menurunkan lagi suhunya hingga mencapai suhu minus 40 derajat Celcius. Berikut ini adalah produk yang telah jadi dan proses pelepasannya dari loyang. Produk ini kemudian ditimbang lalu dipindahkan ke truk pengangkut yang telah disediakan oleh pembeli, yaitu PT SPN. Dari analisa pada aspek finansial, dapat diketahui bahwa sumber modal perusahaan yaitu modal sendiri dan modal asing. Sedangkan biaya yang dikeluarkan per tahunnya yaitu biaya tetap atau fixed cost dengan jumlah 126.076.000 sekian, dan biaya variabel dengan jumlah 5.698.800.000 dengan total biaya per tahunnya yaitu 5.824.876.000 sekian. Total penerimaan per tahunnya yaitu sebesar 6.975.000.000. Keuntungan sebelum dikenai zakat atau EPZ yaitu sebesar 1.150.123.000 sekian. Sedangkan keuntungan setelah dikenai zakat atau EAZ yaitu sebesar 1.121.370.000 sekian. Dari hasil perhitungan analisa break-even point diperoleh nilai BEP sales yaitu sebesar 689.065.000 sekian. Sedangkan BEP unit untuk produk ikan tuna yaitu sebesar 22.969 kg, dan BEP unit untuk produk ikan cakalang beku yaitu sebesar 24.610 kg. Nilai RC rasio yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu sebesar 1,20. Hal ini berarti bahwa usaha ini menguntungkan karena nilai RC rasionya lebih besar dari 1. Sedangkan nilai rentabilitasnya yaitu sebesar 19,75%. Hal ini berarti bahwa usaha ini layak untuk diteruskan karena nilai rentabilitasnya lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 12% per tahun. Berikut ini adalah bentuk neraca perusahaan per 31 Desember 2008. Di mana jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 6.975.000.000. Sedangkan aktiva tetap yaitu sebesar 1.365.103.200. Dan total aktiva yaitu sebesar 8.340.103.200. Jumlah kewajiban jangka pendek yaitu sebesar 51.381.000 sekian. Dan jumlah ekuitas yaitu sebesar 8.288.721.000 sekian. Sedangkan berikut ini merupakan laporan laba rugi perusahaan per 31 Desember 2008, di mana jumlah laba tahun berjalan yaitu sebesar 672.822.000 sekian. Sedangkan saldo laba ditahan yaitu sebesar 448.548.000 sekian. Jika ditinjau dari aspek pemasaran, maka perusahaan ini masih tergolong lemah di bidang pemasaran. Hal tersebut dikarenakan strategi pemasaran perusahaan masih lemah dan pasar sasaran yang masih tergolong sempit karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini hanya dijual pada satu pelanggan atau pembeli yaitu PT SPN. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini telah mengadakan kerjasama dengan PT SPN sejak tahun 2005 yaitu dengan sistem bagi hasil keuntungan. Dari hasil analisa pada aspek manajemen,
maka dapat diketahui bahwa manajemen pada perusahaan ini telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen oleh perusahaan ini. Fungsi planning atau perencanaan dilaksanakan dengan membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, serta membuat rencana kerja operasional atau RKO. Fungsi organizing atau pengorganisasian dijalankan berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan Umum atau Perum Prasarana Perikanan Samudra nomor KEP 039-PP-DIR-A-3-2008 pasal 77-81. Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi merupakan Perum Prasarana Perikanan Samudra kelas C. Oleh karena itu, organisasi perusahaan ini dipimpin oleh Kepala Cabang kelas C, di mana Kepala Cabang tersebut membawahi Divisi Keuangan, SDM dan Umum, Divisi Operasi, Pemasaran dan Pengembangan Usaha, dan Divisi Perdagangan. Fungsi exploiting dijalankan berdasarkan rencana yang telah ditentukan pada awal tahun atau RKAP dan RKO, serta berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing pegawai. Fungsi controlling dilakukan oleh Dewan Pengawas pada kantor pusat, sedangkan evaluasi dilakukan melalui laporan tahunan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan ini memiliki aspek sosial ekonomi yang cukup baik, karena dengan adanya Perum Prasarana Perikanan Samudra, manfaat sosial ekonomi dapat dirasakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan yang terkait, nelayan, masyarakat perikanan dan umum, serta negara atau pemerintah. Ditinjau dari aspek hukum, pendirian Perum Prasarana Perikanan Samudra telah dinyatakan sah secara hukum. Landasan hukum pendirian Perum PPPS yaitu PP nomor 2 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP nomor 23 tahun 2000 yaitu tentang perusahaan umum atau Perum Prasarana Perikanan Samudra, serta SK Menteri Pertanian nomor 329/KPTS/OT 210/5/91 tentang tata hubungan kerja pelabuhan perikanan dengan instansi terkait. Selain itu, Perum PPPS Cabang Perigi juga membayar pajak penghasilan dan pajak bertambah nilai dengan NPWP 010610764051. Dari aspek lingkungan, dapat diketahui bahwa limbah yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu limbah cair dan sedikit limbah padat. Limbah cair berasal dari air sisa pencucian, sedangkan limbah padat berasal dari sisa-sisa potongan ikan. Sifat dari limbah tersebut yaitu berbau busuk dan beracun jika tidak diolah atau ditangani. Maka perusahaan ini telah memiliki IPAL atau instalasi penanganan air limbah untuk menangani limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Gambar di bawah ini merupakan gambar IPAL yang dimiliki oleh perusahaan ini. Berikut ini adalah faktor-faktor penunjang dan penghambat usaha. Adapun faktor-faktor penunjang usaha yaitu yang pertama, lokasi perusahaan, di mana lokasi perusahaan terletak di dekat sumber bahan baku dan di sekitar lokasi perusahaan tidak ada perusahaan pesaing. Yang kedua yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung seperti air dan listrik. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya pengangkutan produk ke pasar pembeli karena biaya pengangkutan ditanggung oleh pembeli. Yang keempat yaitu struktur organisasi, tata hubungan kerja dan uraian tugas sudah cukup jelas dan dinamis. Yang terakhir yaitu seluruh fungsi manajemen yang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan faktor-faktor penghambat usaha yaitu yang pertama ketersediaan bahan baku, di mana bahan baku hanya tersedia pada saat musim ikan. Yang kedua yaitu proses penanganan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan HACCP. Yang ketiga yaitu adanya kenaikan harga BBM dan air bersih yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Yang keempat yaitu penjualan produk hanya dilakukan pada satu pembeli sehingga kekuatan penawaran perusahaan ini masih tergolong lemah. Yang terakhir yaitu manajemen pemasaran yang dimiliki perusahaan ini masih lemah. Implikasi dari hasil PKL ini yaitu meliputi semua aspek yang ada dalam Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi.
Dari aspek teknis dapat diketahui bahwa alur proses produksi yaitu meliputi penerimaan bahan baku, penyortiran, penimbangan, pencucian, penirisan, penataan, pendinginan, pembekuan, hingga menjadi produk ikan beku. Dari aspek finansial, dapat diketahui bahwa modal perusahaan berasal dari modal sendiri dan modal asing. Biaya total yang dikeluarkan selama 1 tahun yaitu sebesar 5.824.876.000 sekian. Sedangkan penerimaannya yaitu sebesar 6.975.000.000. Keuntungan sebelum zakat yaitu sebesar 1.150.123.000 sekian. Sedangkan keuntungan sesudah zakat yaitu sebesar 1.121.370.000 sekian. Besar rasio yaitu sebesar 1,20 dan besar rentabilitas yaitu sebesar 19,75%. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ini menguntungkan dan layak untuk diteruskan. Dari aspek pemasaran, dapat diketahui bahwa strategi pemasaran masih belum dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Sedangkan untuk aspek manajemen, fungsi manajemen telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Untuk aspek sosial ekonomi, usaha ini bermanfaat bagi perusahaan, nelayan, masyarakat perikanan, serta umum, dan juga negara. Ditinjau dari aspek hukum, perusahaan ini berdiri berdasarkan PP nomor 2 tahun 1990 yang diperbarui dengan PP nomor 23 tahun 2000 dan juga SK Menteri Pertanian nomor 329 /KPTS OT 210 5 91. Sedangkan dari aspek lingkungan dapat diketahui bahwa limbah yang dihasilkan oleh perusahaan ini yaitu berupa limbah cair dan limbah padat, di mana limbah tersebut ditangani pada IPAL yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dari hasil pembahasan seluruh aspek pada Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi, maka saran yang bisa saya ajukan untuk pengembangan usaha yaitu yang pertama yaitu perbaikan proses produksi, penanganan bahan baku, dan diversifikasi produk. Yang kedua yaitu perlunya menarik investor baru dan juga mempertinggi jumlah laba yang ditahan untuk memperkuat aspek-aspek yang masih lemah. Yang ketiga yaitu memperkuat pemasaran produk dengan menjalankan strategi pemasaran. Yang keempat yaitu menjaga bahkan meningkatkan pelaksanaan fungsi manajemen perusahaan. Yang kelima yaitu menjaga maupun meningkatkan manfaat sosial ekonomi. Yang keenam yaitu segera mengurus surat-surat hukum yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang ketujuh yaitu menjaga dan bahkan meningkatkan sikap peduli lingkungan. Demikianlah hasil praktek kerja lapang saya dengan judul Usaha Pembekuan Ikan atau Cold Storage Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Perigi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.